Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas konfigurasi dari relay 14 pin ya. Jadi untuk bentuk fisiknya, ini bisa kalian lihat di bawah ini. Ini adalah bentuk fisik dari relay 14 kaki. Nah, sebetulnya yang relaynya itu sendiri yang ini ya, guys. Yang ini aja sebetulnya relaynya. Yang ini apa? Nah, yang ini namanya adalah soket ya, soket dari relay. Nah, jadi kalau ini bisa dipisah. Kalau dipisah ya macam gini jadinya kan. Ini soketnya, ini relaynya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus pakai soket gitu kan? Nah, yang namanya soket itu kan berarti sebagai perantara untuk tersambungnya kabel-kabel menuju ke relay itu sendiri. Nah, jadi kalau dia misalkan relaynya dibuka, ya seperti ini ya. Yang ini yang relaynya kan. Nah, kalau misalkan tidak pakai soket, itu akan merepotkan si penggunanya karena nanti ketika dia ingin menyambungkan relay ini ke komponen lain, maka dia harus menyambungkannya di sini. Nah, ini berarti kalau biar dia agar bisa tersambung di sini ya, berarti kan disolder gitu kan. Nah, itu pasti akan merepotkan. Jadi biar gampang menggunakannya, maka kita butuh soket. Sehingga nanti kalau ingin menyambungkan kabel, tinggal dipasang di terminal-terminal ini. Nah, nanti habis itu tinggal dibaut. Gitu loh. Ya. Jadi untuk praktek kita nanti pun ya kalian harus punya soket plus relaynya, jangan soketnya aja ya. Baik, jadi itu dari bentuk fisik dari relaynya itu sendiri, relay 14 pin ya. 14 kaki. Oke, kita masuk aja ke konfigurasinya seperti apa. Konfigurasi relay 14 kaki, ini dia. 14 pin relay and base, socket wiring diagram. Nah, kita ke sini dulu. Atau kita ke sini dulu deh, yang enak. Nah, jadi relay itu sendiri, kalau untuk yang 14 kaki ini, itu dia dilengkapi dengan 4 channel ya. 4 channel atau boleh juga disebut 4 kontak ya. Nah, dia punya 4 channel dan 4 kontak. Nah, kontaknya itu sendiri adalah bukan NO, bukan NC, tapi kontak changeover namanya. Kontak changeover. Nah, jadi seperti yang sudah kalian ketahui, yang namanya changeover itu ya berarti dia ada dua-duanya gitu kan. Tapi harus milih. Nah, harus milih. Ada NO-nya dan ada NC-nya, tapi harus milih gitu. Kalau misalkan sudah kita pakai NO-nya, maka NC-nya udah nggak bisa pakai lagi gitu. Tapi begitu juga sebaliknya, kita pakai NC-nya, berarti untuk NO-nya nggak bisa pakai lagi. Nah, itu adalah changeover. Nah, kemudian ya untuk relay 14 kaki ini bisa kita lihat penomorannya. Untuk channel pertama itu adalah 159. Channel kedua 2610. Channel ketiga 3711. Channel keempat 4812. Nah, ini polanya berarti 844 ya angkanya, guys. 159, channel 2 2610, channel 3 3711, channel 4 4812. Nah, kemudian untuk channel 1 ya. Channel 1 berarti kan 159. Nah, ketika kita ingin menggunakan NO-nya saja ya, ketika kita ingin menggunakan NO-nya saja untuk yang channel 1, maka yang kita pakai adalah terminal nomor 5 dan 9 ya. Lihat 5 dan 9. Berarti masuknya di 5, keluar di 9, atau boleh terbalik sih sebetulnya ya. Enggak jadi masalah. Yang namanya kontak tidak ada polaritas, jadi mau masuknya di 9, keluarnya di 5 boleh juga gitu ya. Oke, yang jelas kalau NO-nya adalah 5 dan 9. Kemudian
Untuk channel kedua, NO-nya adalah, berarti gimana? Ya sama polanya. Berarti yang kedua adalah, yang NO dari channel kedua adalah 6 dan 10. Nah, untuk channel yang ketiga adalah yang NO-nya adalah 7, 11. Nah, 7, 11. Dan channel yang keempat adalah untuk NO-nya yaitu berarti berapa? Nah, betul, 8 dan 12. Oke, jadi polanya seperti ini, 5, 9, 6, 10, 7, 11, 8, 12. Oke. Nah, kemudian untuk NC-nya berarti gimana? Untuk NC-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan? Nah, ya perlu diketahui ya, guys, ini sebetulnya gambar konfigurasi ini sebetulnya itu ada di bodinya relay. Jadi kalaupun kalian lupa, sebetulnya kalian bisa lihat gitu loh. Ya, kalau kalian lupa, kalian bisa lihat bodinya. Di bodinya biasanya ada ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini NC itu kan berarti normally close. Berarti normal yang sudah dari awal tersambung adalah yang mana? Nah, 19 berarti. Berarti NC-nya adalah 1 dan 9. Nah kan? Kalau channel 2 berarti gimana? Untuk NC-nya adalah 2 dan 10. Tiganya gimana? Untuk NC-nya itu 3 dan 11. Keempat bagaimana NC-nya? Berarti 4 dan 12. Nah, ini seperti itu aja ya untuk konfigurasi dari relay 14 kaki ini. Kalau kita sudah pakai NO-nya, misalkan sudah terpasang nih 5 sama 9 ya kan ke komponen lain. Artinya untuk terminal untuk kontak yang satu, untuk kontak yang pertama NC-nya udah nggak bisa pakai lagi gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau NC-nya sudah dipakai oleh oleh kontak yang pertama, berarti NO-nya udah nggak bisa pakai lagi. Kalau mau pakai NO-nya gimana ya? Kan masih ada 3 lagi gitu. Nah, pakai yang lain. Jadi artinya kalau sudah pakai satu kontak, baik itu NO-nya yang diambil atau NC-nya diambil, ya sudah. Pilih satu saja, NO-nya saja atau NC-nya saja, tidak bisa pakai dua-duanya. Nah, itu untuk kaki-kakinya berarti sudah terbahas ya sama kita dari 1 sampai 12 ya. Kemudian untuk kaki 13 dan 14 ini apa? Nah, kaki 13 dan 14 ini adalah coil ya. Coil. Nah, coil itu apa? Coil itu adalah kumparan atau lilitan gitu ya. Nah, yang namanya coil atau kumparan ini sebetulnya eh, dia tidak ada polaritas ya, tidak ada polaritas. Berarti ini adalah sumber tegangan kan? Ini yang jelas 13 14 ini pasti menuju sumber tegangan gitu ya. Artinya eh, ketika koilnya diberikan sumber tegangan barulah kontak-kontak pada relay ini akan berubah dari kondisi normalnya. Tapi yang jadi pertanyaan yang mana nih? Mana positif mana negatif? Nah, eh, sebetulnya untuk coil itu bebas ya, tidak ada polaritas. Mau ini positif, ini negatif boleh, atau ini yang negatif, ini yang positif ya boleh aja gitu ya. Enggak ada masalah. Cuma ada relay yang sudah dilengkapi dengan ini lampu indikator ya. Kalau dilihat dari sini kita nggak melihat adanya lampu indikator. Nah, biasanya untuk lampu indikator itu pada relay seperti ini dia. Nah, jadi ini LED ya sebetulnya dia pasang LED gitu kan. Nah, aduh, hop, gitu ya. Nah, ini ada resistor sih biasanya. Ntar. Nah, ada resistor gitu. Oke, jadi untuk relay yang dilengkapi dengan lampu indikator coil ya, atau indikator aktifnya relay itu biasanya pemasangan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan dioda kan,
bukan dioda pula. Ini anoda gitu ya, ini anoda, ini katodanya. Nah, yang kita tahu anoda itu selalu dipasang ke mana? Anoda itu selalu dipasang ke positif. Nah, sedangkan katoda itu ke mana? Ke negatif. Nah, makanya untuk relay ini biasanya 13-nya itu ya ke negatif, kaki 14-nya ke positif. Tapi untuk relay yang tidak ada lampu indikatornya, ya bebas saja gitu kan, mana yang mana yang positif, mana yang negatifnya bebas gitu. Tapi kalau untuk yang ada lampu indikator ya 13-nya ini memang harus ke negatif, 14-nya harus ke positif. Oke, jadi seperti itu. Ku harap kau mengerti. Waktuku muda. Kemudian bagaimana cara mengetes relay ini apakah bekerja dengan baik atau tidak ya? Oke, pertama yang perlu kita cek ya dari koilnya itu sendiri ya apakah masih bisa menghasilkan medan magnet atau tidak gitu ya, atau masih bisa bekerja atau tidak. Jadi kita sambungkan misalkan 14-nya ini ke positif, 13-nya ini negatif. Oh ya, ini jangan lupa ya, ini relay yang kita bahas dari tadi itu adalah relay 24 volt DC. Oke. Jadi koilnya kita kasih 24 volt DC. 13-nya ke positif, 13-nya ke negatif. Nah, kemudian indikator yang pertama itu ya lampunya ya, lampu indikatornya atau LED-nya. Kalau misalkan dikasih tegangan LED-nya menyala, berarti koilnya masih oke gitu kan. Nah, kemudian selain dari koil, kita lihat dari bukan lihat ya, kita dengar dari suaranya ya. Kalau ada suara klik gitu kan, nah suara klik itu berarti menandakan bahwa relaynya masih bekerja. Artinya yang bersuara itu apa? Yang bersuara itu kontaknya. Kontaknya berubah dari keadaan normal. Gitu kan? Ketika dia kontaknya bisa berubah dari eh ini suara kontak ya. Ketika kontaknya bisa berubah dari keadaan normalnya, berarti relaynya masih bagus. Nah, itu dulu indikator awalnya. Apakah relay ini masih bekerja atau tidak. Nah, kemudian setelah itu barulah yang ketiga adalah kita cek kontaknya satu per satu. Cek kontak satu per satu. Nah, kita mulai ya ini. Semua ini kita cek nih. Jadi ngeceknya dengan menggunakan apa? Kita menggunakan ini avometer. Kita gunakan avometer yang mode buzzernya aja ya, yang paling gampang mode buzzer. Nah, jadi kita cek hambatan ya, kita cek hambatannya apakah tersambung atau tidak gitu kan. Nah, kita mulai dari kondisi relaynya yang belum teraktuasi, artinya kita jangan dulu kasih tegangan ya. Kita jangan dulu kasih tegangan. Ya, maka yang kita cek kalau gitu kalau belum dikasih tegangan berarti yang mana? Nah, kita cek dulu yang NC-nya. Oke, kita cek dulu yang NC-nya. Oke. Untuk channel yang pertama NC-nya kan 1 dan 9. Nah, berarti prop merah itu terserah sih ya. Propnya boleh terbalik ya. Satu prop di sini di kaki 1, satu prop di kaki 9. Nah, ketika dia berbunyi tit gitu kan. Nah, artinya untuk kontak 1 NC-nya oke. Kemudian untuk kontak 2 juga begitu. 2 10 sambung apa tidak? Kalau sambung waktu dia bunyi berarti oke. Kemudian 3 11 bunyi atau tidak buzzernya. Nah, kalau bunyi oke, begitu juga dengan 412 juga seperti itu. Nah, kemudian setelah NC-nya
kondisi normal NC-nya udah kita cek, kemudian kita cek juga kondisi normal dari NO. Oke, kita cek misal satu-satu lagi untuk channel 1, 5 dan 9. Nah, ini indikator oke atau tidaknya berarti 5, 9 ini ketika dicek pakai avometer dengan mode buzzer ini tidak boleh bunyi. Ya, 5, 9 ini artinya kalau kita cek tidak boleh bunyi. Kalau dia tidak bunyi berarti oke. Begitu juga dengan channel 2 yaitu 6, 10, channel 3, 7, 11, channel keempat 8, 12. Nah, artinya kalau dalam kondisi awal ini NO ini tidak boleh tersambung ya. Namanya aja NO ya, normally open. Baik, ketika dalam kondisi relay belum aktif sudah kita cek semua, maka kita cek lagi ketika koilnya dikasih tegangan ya. Maka kita kasihlah ini 24 plus 24, yang ini kita kasih 0 ya. Maka nanti lampu indikatornya menyala, baru kita cek lagi yang mana dulu. Nah, oke, kita cek dulu yang NC lah ya. Kita cek dulu yang NC. Nah, kita cek lagi 19-nya. Nah, berarti ini indikator oke atau tidaknya, maka 19 ini tidak boleh bunyi. Ya, kebalikannya. Yang tadi yang sebelum dia teraktuasi dia bunyi avometernya, ketika di koilnya kita kasih tegangan, maka 19 ini tidak boleh bunyi. Artinya dia sedang terputus tuh. Dari NC menjadi open. Cek, 19 bunyi nggak? Kalau nggak bunyi, oke. Cek lagi, 210 bunyi nggak? Kalau nggak bunyi, oke. Cek 311 seperti itu. Cek 412 juga seperti itu. Nah, ketika keempat-empatnya tidak ada yang berbunyi, maka kondisi NC seluruh kontak NC-nya aman. Nah, kemudian setelah NC-nya kita cek, barulah NO-nya lagi yang kita cek. Nah, kalau NO berarti kebalikannya lagi dari yang sebelum dikasih tegangan. Artinya kalau yang sebelum dikasih tegangan dia tidak berbunyi, ketika dikasih tegangan artinya 5 dan 9 ini harus bunyi atau harus tersambung. Berarti kita cek. Itu kan kontaknya ini udah pindah harusnya kan? Kita cek lah pakai buzzer. Kita cek 59 bunyi nggak? Nah, kalau bunyi dia, tit gitu kan. Nah, kalau bunyi berarti tersambung berarti oke. Cek lagi 610 bunyi nggak? Kalau bunyi berarti oke. Cek lagi 711 bunyi nggak? Kalau bunyi berarti oke. Begitu juga dengan 812 kalau bunyi berarti oke. Nah, udah seperti itu saja untuk mengecek seluruh kontak yang ada pada relay. Nah, untuk lebih meyakinkan kita, misalkan kita tes lagi untuk yang misalkan nih NO-nya 59. Kita cabut dulu supply-nya, tegangannya kita matikan dulu. Kita cek lagi 59, artinya dalam kondisi awal misalkan dia lagi mati. Kemudian ketika prop dari avometernya sudah kita standby kan di 5 dan 9, artinya kondisi awal dia mati, barulah habis itu kita kasih tegangan. Nah, pas kita kasih tegangan, maka dia nanti akan bunyi tuh buzzer-nya, tit gitu kan. Nah, artinya yang tadinya dia tidak tersambung, sekarang jadi tersambung akibat diberi tegangan. Nah, begitu juga ngeceknya yang lain. Itu untuk lebih meyakinkan ada perubahan kontak di sana. Sekarang kita bahas yang selanjutnya adalah konfigurasi dari soket ya. Jadi untuk yang konfigurasi kakinya dari soket ya seperti ini, bukan, dari relay ya seperti ini. Tapi untuk yang soket beda, urutannya nggak begini. Nah, bisa kalian lihat di sini. Lihat. Penomorannya beda. Ya, jadi saat kalau kita lihat di sini untuk yang di atas itu ada 7 terminal, yang di bawah pun ada 7 terminal ya. Di atas ada 7, di bawah ada tuh 7 ya. Nah, satunya yang mana nih? Lihat, ini 1, 2, 3 ya kan. Satu dari yang atas kanan, 1, 2, 3. Empatnya yang mana? Empatnya yang ini. 4 ya kan. Kemudian ini mencar-mencar guys. 1, 2, 3. Empatnya di sini, baru 5, 6, 7, 8, baru 9, 10-nya di bawah lagi, 9, 10, 11, 12, baru 13-nya di sini, 14-nya di sini. Nah, kayak gitu. Ya.
Jadi itu untuk konfigurasi dari soket ya, konfigurasi dari soketnya. Jadi berbeda dengan konfigurasi dari relaynya sendiri. Nah, yang perlu kita pahami sih dua-duanya ya, ini harus kita pahami juga, yang ini juga gitu. Dan untuk yang praktek dan untuk yang akan dipraktekkan ya konfigurasi soket sebetulnya yang harus kita pahami ya. Jadi walaupun sebetulnya pada relay ini sendiri nomornya ada sih ya, nomornya ada. Tapi kan biar biar nanti kerja kalian lebih cepat ya kan. Jadi kalian udah tahu nih mana, biar nggak lihat-lihat lagi kan. Jadi kalau bisa dipahami dari sekarang mana posisi 1, mana terminal 2, mana terminal 3 dan seterusnya ya. Oke, jadi kita akan lanjut mengenai gambar pengawatan ya. Menggunakan komponen, salah satunya adalah relay ya. Jadi jangan kalian samakan gambar pengawatan dengan skematik ya. Kalau gambar pengawatan itu real apa adanya seperti apa yang ada di lapangan ya, atau seperti apa yang ada di panel gitu. Tapi kalau skematik itu ya hanya gambar rangkaian yang memudahkan kita untuk bisa menganalisa. Nah, sebelum kita gambar di sini, coba kita dulu buat gambar di sini dulu. Oke, jadi kita buat dulu gambar pengawatannya di sini ya. Oke, misalkan ini adalah plus 24 volt dan adalah negatifnya kita kasih warna apa? Hitam ya. Negatifnya warna hitam. Ini nolnya. Oke, kemudian kita ikuti yang ini, yang tadi. Oke, kita mulai dari 24 volt plus 24 ini menuju mana? Ini menuju tombol S1. Oke, menuju tombol S1 berarti kita pakai tombol S1 di sini. Nah, dari sini ini tadi warnanya. Nah, dari sini kita ambil plus 24 ini kita sambungkan ke tombol ya. Kita sambungkan ke tombol. Nah, tombol apa tadi? S1. Nah, kemudian lihat lagi. Mana tadi? Nih. Kemudian dari S1 kemana? Dari S1 ke tombol S2 lagi. Nah, tombol S2. Ini kontaknya. Ini tombolnya. Oh, sorry. Yang C ya. Oke, ini S2. Sudah. Kemudian setelah itu kemana? Kemudian setelah itu ke coil K1. Ke coil itu ke A1-nya. Nah, yang A1-nya itu adalah berarti A1-nya itu adalah yang positif ya. Positif di sini tadi kaki 14. Nah, berarti ini kita sambung ke mana? Ini kita sambung ke sini. Nah, gitu. Baru kaki 13 kemana? Atau A2-nya kemana? A2-nya ini ke 0. Oke, A2-nya ke 0 ya. Berarti ini saya buat lah. Ini misalkan A1-nya. Ini misalkan A2-nya. Nah, A2-nya kemana? Nah, kalau untuk 0 tadi kita pakai warna hitam ya. Warna hitam. Nah, kita sambungkan ada di sini. Ini ada ya. Tiap persambungan tolong dikasih bulatan kecil. Oke. Lalu berarti kita sudah menyelesaikan yang ini nih.
Nah, sudah dimensikan satu jalur. Oke, ini udah selesai belum? Belum. Kemudian baru kita ambil penguncinya. Kita buat penguncinya. Berarti ya kita lakukan apa? Kita ambil plus 24. Oke, kita ambil plus 24 menuju apa? Menuju kontak K1NO. Oke, berarti ini kan ada plus, plus kita kasih merah. Ya, kita kasih merah lagi. Nah, lihat. Ini sekarang mau kemana tujuannya? Kita mau tujuannya ke kontak NO ya. Kontak NO berarti ambil dulu plus. Berarti ke kaki 5 ya tujuan kita. Tujuan kita mau ke kaki 5. Berarti dari sini ke mana enaknya sini? Sini aja lah dah susah ya. Nah, pokoknya lihat. Dari 24 volt ke kaki 5. Ke kaki 5 relay. Kemudian kemana keluarannya? Keluarannya NOK1 ini adalah ke. Nah, di sini ada percabangan nih. Boleh keluaran S1 ataupun ke input S2. Berarti kaki 9 kan? Nah, kaki 9-nya ini bisa, ya udah langsung aja lah ke sini kan. Nah, kaki 9-nya ini berarti ke sini. Nah, ke sini. Atau gini deh kalau di praktek itu nggak realnya. Jadi setiap tombol ini ada terminal ya. Ada terminal, tolong dibuatkan terminalnya. Jadi kaki 9-nya ini nanti milih kalian. Kalian mau ke terminal keluaran dari S1 atau ke masukan dari S2. Oke, misalkan saya ke keluarannya aja deh. Nah, ke sini berarti. Oke, berarti kaki 9 ke keluaran S1. Dah, berarti penguncinya sudah terpasang. Kemudian, ada lagi. Ambil lagi 24 volt ke kontak NO yang kedua, ke channel 2. Berarti ambil 24 volt. Kemudian kemana? Berarti ke kaki, ya ke kaki 6. Oke, ke kaki 6. Lalu selanjutnya kaki 10 kemana? Nah, kaki 10 baru ke output. Kaki 10 ke output. Ya, mana di outputnya? Berarti ini ke output. Kita gambar aja lah di sini. Lampunya. Nah, sub lampu kan. Nah, baru setelah itu baru negatifnya ke 0 volt. Oke, sudah. Nah, inilah dia gambar pengawatan. Tapi ini masih konsep dari gambar pengawatan. Yang saya minta nanti untuk dijadikan tugas ya bukan yang ini ya. Yang saya minta dijadikan tugas kalian sudah posisinya di panel seperti ini. Oke, yang ini dulu deh. Yang ini dulu coba dipahami ya. Coba dilihat-lihat dulu ya kan. Nah, antara gambar pengawatan dengan gambar wiring diagramnya apakah sudah cocok atau belum? Ya, ini wiring diagramnya, ini gambar pengawatannya. Nah, gambar pengawatan inilah yang memang real kalian praktekkan gitu. Jadi seolah-olah kalian sedang praktek ini sebetulnya, sedang praktek di panel. Oke. Kalau kalian sudah pahami konsep ini, ya karena yang untuk digambarkan nanti ya bukan ini. Kalau kayak gini kan kacau kali bentuknya kan. Nah, yang kita gambar itu nanti di sini nih. Di sini. Nah, di panel ini ya. Untuk gambar pengawatannya, kita mulai dari sini ya. Ini terminal kan. Nah, kita masukkan dulu kabel powernya. Ini adalah kabel line ya. Kemudian keluarannya ini kita masukkan ke wiring duct. Oke, ini kita kasih keterangan kalau dia adalah line. Kemudian untuk netral, nah ini netral, misalkan kabel netral. Nah, nanti keluaran dari sini
baru masuk ke wiring duct. Ini kita kasih nama N, netral ya. Kemudian satu lagi untuk yang ground. Ground, kita masukkan ground. Nah, terminal, keluar terminal, baru masuk ke wiring duct. Kita kasih dulu nama dia, kabel ini adalah ground. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kabel line ini yang dimasukkan ke dalam wiring duct, nanti kita keluarkan di sini. Kita keluarkan di sini. Kita seharusnya kan dia masuk ke sini kan, ke power supply tujuannya itu. Tapi sebelum kita masukkan ke power supply, maka kita masukkan dulu dia ke MCB ya, untuk pengaman. Maka nanti yang paling dekat keluarnya kemana? Sinilah misalkan. Oke, ini kita keluarkan kabel lainnya di sini, kabel fasanya. Oke, ini adalah line. Oke. Nah, kemudian setelah dia masuk MCB, baru keluaran dari MCB-nya ini kita masukkan ke wiring duct lagi. Kita masukkan ke dalam wiring duct lagi. Lurus saja lah ya, lurus ini. Nah, masukkan sini. Masukkan dalam wiring duct, keluarnya di sini aja. Yang paling dekat. Nah, baru masukkan dia ke terminal line yang ada di power supply. Maka ini kita kasih, ini berarti kita anggap misalkan L aksen ya yang sudah keluar ya. Keluar dari MCB, ini pun juga kabel L aksen. Kemudian kita lanjut ke kabel netral yang tadi. Kabel netral tadi kan udah masuk nih, ya kan? Nanti kemudian kita keluarkan kabel netralnya di sini. Keluarkan kabel netralnya di sini, kita tarik kabel, baru masuk. Hop. Nah, nanti ini kita kasih keterangan juga, ini adalah kabel netral. Kemudian masuk lagi yang ground, warnanya tadi kuning. Keluarnya juga di sini, baru masuk ke ground. Oke. Dan kasih keterangan ground. Oke. Dah. Setelah line netral dan ground masuk ke power supply, tapi untuk line itu diperantarai dulu oleh MCB. Nah, kemudian barulah kita fokus ke output dari power supply, yaitu plus 24 volt DC ini. Di sini ada dua terminal plus dan minus ya. Ini dua plusnya, ini 0 voltnya atau minusnya. Nah, untuk plus 24 volt DC ini kita kasih warna misalkan warna merah ya, misalkan ya. Warna merah. Merah. Oke, merah. Ini dia. Nah, ini berarti sumber 24 voltnya sekarang di sini. Nah, ini mau kita masukkan ke wiring duct lagi. Masukkan dia ke dalam wiring duct, ya kan? Kemudian ini kita keluarkan yang paling dekat di mana? Di sini ya. Nah, sini. Oke. Berarti ini kita kasih keterangan di sini adalah plus V. Oke. Plus V. Nah, baru nanti setelah itu keluarannya masuk lagi ke dalam wiring duct. Ini namanya sekarang sudah jadi plus V aksen. Nah, ya kan? Ini masuk ke dalam wiring duct, ya kan? Kita tarik kabelnya panjang sampai sini. Oke, dari situ. Berarti kita keluarkan di kabelnya di sini ya. Nah, sini. Oke. Kita kasih keterangan biar jelas ini kabel siapa. Ini adalah kabel dari plus V aksen. Nah, kemudian baru kita kapal. Jadi sekarang kita mau buat terminal untuk plus 24 volt. Kapalnya bagaimana ya? Pendek-pendek aja. Dari sini masukkan lagi kabelnya, keluarin di sini. Tarik lagi kabelnya. Nah, ini. Nah,
Jadi di couple guys ya, tapi coupleannya tuh masuk ke dalam wiring duct gitu. Jadi ini tuh satu kabel nih. Ini tuh satu kabel, kemudian nanti kabel lagi masuk lagi ke sini gitu kan. Cuman nanti dia di dalam wiring duct. Nah, udah kita buat sudah kita buat terminal positif, baru kita lanjut ke minusnya, ketegangan 0 volt. Nah, tegangan 0 volt juga sama, ini kita keluarkan 0 voltnya, kita masukkan ke dalam wiring duct, ya kan? Oke, kemudian kita keluarkan dia kemana? Kita keluarkan dia ke sini aja, atau agak misal ya, misalkan kita keluarkan dia di sini. Oke, dah, jadi ini namanya kabel minus. Oke. Kemudian ambil lagi kabel pendek, ya kan? Kabel pendek. Kemudian eh, dari kabel pendek itu untuk mengkapel ke sini. Cuman kapelannya itu harus masuk dulu ke dalam wiring duct. Berarti dari sini ambil lagi kabel, masukkan wiring duct, keluarin lagi, masukkan lagi sini. Nah, gitu. Begitu juga mau nambah terminal lagi, ambil lagi kabel pendek, masukkan ke dalam wiring duct, kemudian keluarin lagi, keluarin lagi sini. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini sekarang kita sudah punya 3 terminal untuk yang negatif. Jadi, eh, ketika kita ingin membuat rangkaian, kita butuh sumber plus dan minus. Ini kita ngambilnya di sini. Oke ya? Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan ke rangkaian kita. Kita sekarang mau buat ini ya, rangkaian ini. Oke, kita mulai dari plus 24 mau ke S1. Oke, sebentar. Di sini kan ada 3 tombol dan 2 lampu ya guys. Ada start, reset, stop, lem 1, lem 2. Di sini walaupun di sini tidak ada keterangan yang mana terminalnya gitu ya. Oke. Kalau gitu saya tetapkan aja ya berdasarkan urutan. Jadi ini untuk yang terminal start, ini terminal reset, ini terminal stop, ini terminal lem 1, ini terminal lem 2 berdasarkan urutan aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi yang terminal yang lain itu nggak kepake. Oke. Berarti sekarang tujuan kita mau mengambil plus 24 menuju terminal tombol S1 atau tombol start. Berarti kita ambil kabel merah ya. Kita ambil kabel merah dari sini. Dari sini ya kita ambil, dari sini kita itu pula. Merah ya, merah, merah. Nah, dari sini kita ambil ya kan, ambil dari sini plus aksen ini masukkan ke wiring duct. Oke. Nah, masukkan dalam wiring duct, ya kan, nanti keluarnya kemana? Ambil, cari yang paling dekat. Oke, keluarnya sini. Oke, keluarnya sini. Masukkan ke terminal sini. Oke, kasih keterangan kalau ini adalah plus V aksen atau plus 24 volt aksen. Maksud aksen ini tadi udah jelas ya, bahwa ini adalah keluaran dari fuse. Plus 24 volt yang keluaran fuse. Kalau plus V saja berarti yang belum dari fuse. Yang bukan dari keluaran fuse ya. Oke, kita lanjut. Kemudian lihat lagi gambar, keluaran dari S1 itu menuju ke input S2 atau ke input stop ya. Berarti ini keluarannya ya, keluarannya ini menuju ke inputan stop. Jadi ini kita masukin lagi ke dalam wiring duct ya. Kita masukkan lagi ke dalam wiring duct. Wiring duct nanti keluarnya kemana? Keluarnya dia mau menuju inputan stop. Stop tadi kan nomor 3 kan? Nah ini dia berarti. Nih. Berarti kita keluarin lagi ke sini. Keluarin, masukkan sini. Masukkan situ. Kasih keterangan kalau ini adalah asalnya dari mana? Dari S1. Oke. Kemudian
Apa lagi? Kemudian keluarin S2 ke coil. Oke. Nah, kita ambil dulu S2-nya. Tarik kabel ini ya. S2 ini yang stop ini ya. Tarik kabel, kemudian keluarkan masukkan ke dalam wiring duct. Nah, kemudian keluarnya kemana dia? Keluarnya kan dia ke kaki 14 ya, ke positifnya coil atau ke A1-nya. Ini kaki 14 nih. Nah, sedangkan kaki 14 yang mana di sini? Kaki 14 yang ini. Yang paling ujung ini. Kalau ragu kita lihat. Betul tak? Oh, salah. Salah. 14 itu yang tengah ya. 14 itu yang tengah ya. Berarti dari sini aja kita keluarkan kabelnya. Dari wiring duct ini atau yang sini aja lah ya, paling dekat ya. Sini masuk ke tengah sini. Hop. Oke. Lalu kita kasih keterangan kalau ini adalah dari S2 atau tombol stop tadi. Nah, setelah itu kita ambil kabel warna hitam. Kabel warna hitam ya. Kenapa? Karena kita mau buat ini. A2-nya kan ini 0 volt. Oke, kemudian 13 di mana? 13 ada di 13 ada di sampingnya 14. Sebelah kanannya 14. Oke. Berarti sini nih. Oke. Ini kita tarik kabel hitam. Lalu kita masukkan ke dalam wiring duct. Oke. Kita masukkan dalam wiring duct. Dari sini kita keluarkan kabel 0 tadi ya, atau kabel minus tadi kita keluarkan yang paling dekat. Nah, di sinilah ya. Salah. Nah, kita keluarkan di sini. Oke, sekarang berarti yang A2-nya itu sudah tersambung ke 0 volt. Di sini kita kasih label lah. Ini berasal dari A2. Ya, A2 relay 1 ya. Kita lihat lagi gambarnya. Kita mulai lagi dari sini. Plus 24 volt ke kontak NOK1 ya. Berarti kita ambil dulu plus 24 voltnya. Kabel merah. Kita ambil dari sini kabelnya. Kemudian kita masukkanlah ke dalam wiring duct. Oke. Kemudian kita tarik kabelnya ya, masuk dalam wiring duct. Ini mau menuju NOK1. Tadi NOK1 itu berarti channel satunya di kaki 5 ya inputnya. Oke, berarti kita kaki 5 itu kan di sini ya. Berarti kita keluarin aja di sini. Kita keluarin di sini. Nah, masukkan sini. Oke. Kemudian kita kasih label kalau ini adalah plus V accent. Kemudian keluarnya kaki mana? Keluarnya di kaki 9. Ya, keluarnya di kaki 9, lihat lagi rangkaiannya. Ini menuju ke keluaran S1 atau keluaran start atau menuju ke inputan S2 atau inputan stop. Berarti 9-nya di sini kan? Nah, 9-nya di sini masukkan lagi ke dalam wiring duct. Oke, masukkan dalam wiring duct, kita keluarkan ke mana? Kita keluarkan ke tujuan kita mau ke keluaran start atau ke inputan stop. Nah, kita ke input stop aja lah. Nah, kita keluarkan kabelnya sini. Nah, baru kita couple dia. Nah, begitu. Lalu kita kasih label kalau ini adalah si kaki 9 dari relay 1. Oke.
Kalau itu udah beres, berarti ini udah selesai. Baru kita ke kolom yang ketiga. Ambil lagi plus 24 volt ke NOK1 yang kedua. Berarti ambil lagi plus 24 volt menuju ke kaki berapa? Kaki 6 ya. Oke, kaki 6. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan di sini di kaki 5 ini juga berasal dari plus V aksen atau plus 24 volt ya. Berarti kita nggak usah ngambil dari sini jauh-jauh, kita ngambil dari sebelahnya aja. Kita kapal aja kayak gini. Nah, kapal kayak gini. Oke. Berarti kaki 6-nya sudah dapat plus 24 volt. Ya kan? Sudah dapat plus 24 volt. Nah, baru kemudian outputnya itu menuju ke outputnya yang kaki berapa? Kaki 10 itu menuju ke inputan lampu. Masukkan lampu. Berarti ini ya kaki 10-nya. Kita masukkan dulu ke wiring duct. Baru kita mau menuju ke sini kan lampu 1. Lampu 1 berarti 1 2 3 4. Ah, ini dia. Berarti kita keluarkan aja ini dia. Dia di sini kabelnya. Nah, baru kita masukkan ke sini. Stop. Baru kita kasih label kalau ini adalah kaki 10 dari relay 1. Oke. Nah, kemudian keluaran lampunya itu menuju ke 0 volt. Nah, berarti kan kalau 0 volt kita pakai kabel yang hitam. Nah, pakai kabel yang hitam. Berarti yang ini kan? Nah, yang ini keluaran lampu kita masukkan dulu ke wiring duct, ya kan? Masukkan dulu ke wiring duct, baru kemana dia? Nah, kita kan mau ke terminal negatif kan atau terminal 0 kan? Maka kita keluarkan dia di sini. Lalu kita masukkan dia di sini. Nah, oke. Dengan label kalau ini adalah berasal dari saya kasih label L1. Saya kasih label L1 saja. Nah, kalau ini adalah keluaran dari L1. Dah, berarti sudah selesai.